warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lukman Hadi dari SMK Negeri 1 Sukoharjo, JKT Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan tentang pendampingan individu 6 program pendidikan guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Soalnya yaitu tujuan pelajaran. Yang pertama yaitu merefleksikan penerapan rencana program yang dibuat pada Lokakarya 6. Kedua, diskusi progres program sekolah yang berdampak pada murid. Ketiga, diskusi tantangan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan. Keempat, diskusi tugas aksi nyata modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran, dan 3.2, pengolahan sumber daya sekolah. Perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita pahit petirnya kisah ini, namun ku akan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggemas panjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat, jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggemas panjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat, jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat, jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna
Tugas sekolah nomor nih. Tugas sekolah pengajar nih. Iya. Yang satunya sudah saya kasih Maruki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dapatnya Bapak? Alhamdulillah sudah dapat. Enggak, kemarin ada apa? Kantor CGP 4 Nadil lagi itu. Boleh semua dengan saya deg-degan ya. Lanjut ke masalah anggaran saja. Iya. Karena aku bukan nomenklatur itu loh dari matematika di CGP. Bagaimana kabarnya Pak Lukman? Baik-baik saja ya. Alhamdulillah baik. Proses apa yang sedang berjalan selama bulan atau 2 bulan terakhir Pak? Jadi dalam bulan-bulan ini, terutama di 2 bulan terakhir Pak, banyak sekali agenda kegiatan yang di sekolah. Mulai dari pembuatan program SKPK, terus program pembelajaran berdampak pada murid, sampai dengan akreditasi Pak Sekretariat. Alhamdulillah sekolah kami kemarin sudah dinilai hasilnya A Pak. Sembilan berapa? 9. Iya, Sebenarnya nggak beda. A Pak. Iya. Kan nulis 91. Ya, yang nilai ini PPD. Untuk kegiatannya, Kegiatannya, kas belajarnya masih jalan. ya alhamdulillah Pak. Jadi itu juga kita libatkan dari itu juga selain itu, terutama di SMK kita juga saya libatkan guru-guru untuk masuk di komunitas belajar sekolah Sumatera. Sama sekolah juga menyarankan untuk diikutkan juga oleh guru dalam penggunaan pembelajaran digital vokasi yang berbasis proyek. Apa menjadi rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya? Seperti yang kemarin yang dipaparkan atau yang disarankan oleh Pak Gun, bahwasanya tindak lanjut dari pendampingan kemarin itu meningkatkan budaya positif di sekolah, misalnya membuat kesepakatan kelas dan program belajar yang berdampak pada murid. Kesepakatan kelasnya sudah semua kelas? Sudah. Bahkan itu ada setelah itu ada checklistnya Pak, checklist dalam penerapannya itu ada, mulai dari struktur organisasi sampai ada yang lain juga ada. Yang mengimbas ke semua guru ya? Ya, ampun. Sampai apa yang diperoleh selama 1 atau 2 bulan terakhir ini? Capaiannya pastinya itu guru lebih berani dalam membuat model pembelajaran berbasis proyek, terutama di siswa itu sendiri Pak. Seperti ini anak kita sekarang riset terus saya support untuk persiapan lokal menuju final plaza, supaya itu kita bukan bisa kita menunjukkan soalnya itu momen
satu kali dan tidak dapat diulang lagi lah. Jadi kita harus menampilkan yang terbaik. Dan kemarin juga saya sudah berkoordinasi sama ketua jurusan. Kemarin kan saya sudah bilang kan boleh setiap jurusan untuk menampilkan produknya. Misalkan di kimia Bapak itu ada produksi nom, terus hancur, itu semua harapannya kalau misalnya jasa sih saya bawa ke lokal rujukan. Nanti sudah lunasi dengan kurikulum, terus siswa mulai bisa melakukan ini dan pembahasan dengan 7 kelompok di kelas. Yang B tentang proses 18 program sekolah yang berdampak pada murid. Sudah sejauh mana penerapan program sekolah yang berdampak pada murid mereka? Jadi dalam hal ini sudah sejauh mana itu sudah mulai ya, ada mulai siapa sudah merasakan dan sudah mempraktekkan guru dan siswa dalam membuat kesempatan belajar melaksanakan pembelajaran berbasis alat. Jadi berbasis alat yang sudah kami buat di sini ada RFID, door lock atau kunci otomatis. Setelah itu robotics. Jadi setelah ini juga akan saya tunjukkan untuk alatnya, alhamdulillah sudah ready. Terus apa namanya ini untuk otomatis kan biasanya kan kalau di rumah kan hidupkan sakarnya kan pakai ya di orang kan pakai sakar, jadi kita pakai pemrograman Arduino yang di situ ada bahasa C dan C++. Dan kalau misalkan ini sudah maksimal ataupun satu lagi masih 60% itu kalau sudah fix itu kita buat robot pengibar bendera. Jadi ya. Bagaimana tanggapan rekan sejawat dan siswa ketika Pak Lukman menerapkan rencana program sekolah yang berdampak pada murid? Jadi alhamdulillah sangat mendukung Pak. Setiap kali ada pendampingan, setiap kali ada aktivitas maupun program yang sudah kami buat, itu pasti saya menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah. Terus Pak berkeluarkan di sini juga disambut juga sama Pak Gun, terus sama ada Basna juga. Jadi sangat mendukung, bahkan mengharapkan atau menyarankan semua guru dan siswa menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Iya. Teman-teman sejawat bagaimana? Sering konsultasi Pak dulu tentang pembelajaran komunikasi? Ya, terutama yang di TMM itu lah. Di TMM terus membuat kesempatan kelas itu juga kemarin juga dapat bahkan waktu belum juga mau ngajar langsung ke saya kayak itu kan itu saya buat di YouTube, linknya sudah saya kirimkan di YouTube, terus lihat perkembangan siswa bagaimana kalau misalkan menerapkan kesempatan kelas sebelum KBR dilaksanakan. Nah, ini momennya kan awal tahun, tahun pelajaran, tahun tinggalkan sekolah kelas, ditempel, terus setelah saya juga sudah mengawal kelas dengan sekolah kelas. Jadi juga Pak Pun saya ajak juga untuk model aksi nyata yang sudah kami buat di Madi Pak, sudah saya siapkan Pak. Madi, ya Madi sebelah maka proses program sekolah yang berdampak pada murid sudah sesuai dengan tujuan atau harapan yang Pak Lukman inginkan. Selama awal dan sekarang saya mengikuti CDP itu sudah sesuai dengan basic yang diajarkan. Soalnya melihat dari rekam jejak maupun histori di SMK kan itu apa namanya yang di ataskan soft skill sama attitude. Apalagi attitude juga itu sangat penting dalam bentuk karakter siswa supaya tidak kebal-balan. Bagaimana menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat itu kan penting juga sebagai bekal anak-anak dalam kehidupan bermasyarakat.
Terus sehingga lebih suka dengan pembelajaran praktek, terbukti dengan antusiasnya siswa dalam membuat objek-objek ataupun proyek yang sesuai dengan permintaan ibu sendiri. Oke, bagaimana perasaan Pak Lukman ketika mendapat rencana program yang berdampak pada murid? Pastinya senang, bahagia, gembira karena program yang sudah diterapkan itu pastinya bermanfaat di sekolah. Jadi semua program yang sudah saya susun itu pasti saya konsultasikan ke bapak kepala sekolah, dan hasilnya itu juga saya tempel, dan juga tadi saya barusan konfirmasi Pak Guru itu sudah kami tempel di mading sekolah, dan juga sudah dokumentasikan di capaian akreditasi kemarin Pak. Pukul selesai itu pukul 5 sore. Sudah Pak siswanya? Dua kan? Dua. Yang satu dari pusat, yang satu dari Pokja. Lanjut ke bagian C, diskusi tentang tantangan yang dihadapi dan solusinya. Apa saja tantangan dan kesulitan yang Pak Lukman hadapi selama merencanakan dan melaksanakan program sekolah yang menjadi. Jadi di situ itu ada beberapa guru yang kebetulan itu sudah saya pantau, itu sebagian kecil yang masih menggunakan metode ceramah, misalkan di pelajaran sejarah, terus dan sebagainya. Jadi proses pembelajaran itu perlu adanya coba. Langkah-langkahnya juga sudah kami petakan sehingga nanti pada saat perbaikan nanti bisa kita diskusikan bersama di komunitas Super Smart. Boleh. Ya begini PTS Pak, PTS online. Boleh kan berbasis digitalnya jalan dulu. Iya. Bawa HP. Bagaimana Pak Lukman menempatkan diri dalam menghadapi tantangan dan kesulitan tersebut? Untuk menempatkan diri itu pastinya memberi motivasi dan dorongan agar segera mengaktifkan ataupun menggunakan akun pembelajaran maupun PMM dalam skala nyuruh, dan juga mengoperasikan IT sebagai media pembelajaran di kelas. Bagaimana Pak Lukman mengatasi tantangan dan kesulitan yang dihadapi? Tantangan Apakah mendapatkan bantuan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan tersebut? Dengan cara dari kepala sekolah, warga sekolah, dengan cara melakukan diskusi dan pendampingan dengan koordinasi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah juga menyarankan atau menganjurkan untuk masing-masing guru itu minimal 1 aksi nyata di pelatihan mandiri kan tadi sama bukti karya. Jadi arahannya agar supaya menginstal TMM Pak, minimal menginstal TMM. Iya. Ya seperti yang kemarin itu yang di latihan kemarin minimal latihan dan membaca melihat video. Iya, video. Bagaimana pengaruh adanya tantangan dan kesulitan terhadap perkembangan proses pembentukan program sekolah yang berdampak pada murid? Jadi pengaruhnya terdapat pada pemahaman siswa terhadap implementasi
ini Pak, profil PPP ya, itu misalnya membuang sampah pada tempatnya itu butuh waktu dan penyesuaian, soalnya yang sudah saya pantau itu hal-hal yang dasar itu kan dari kebiasaan kan. Kalau kebiasaan tidak dilatih ya itu mengangkat terus. Bagaimana langkah-langkahnya itu tadi menerapkan disiplin, terutama memberikan contoh. Sampai kita nyuruh tapi nggak pernah dikasih contoh, itu akan berimbas nanti pada siswa secara keseluruhan. Oke, selanjutnya tentang aksi nyata 3.1. Di titik 1 itu tentang Pengambilan keputusan, dan 3.2 tentang pengolahan sumber daya. pengelolaan sumber daya. Siap. Bagaimana proses pelaksanaan aksi nyata modul 3.1 dan 3.2 tersebut, Pak Lukman? Untuk modul 3.1 itu bulan kemarin sudah saya ngajak Bu Titi dalam aksi nyata di 3.1, juga mengajak guru-guru di ruang sidang Pak. Jadi di situ saya mengajak beberapa guru untuk mempelajari tentang pengambilan keputusan bagaimana pembelajaran. Misalkan pengambilan sikap dan pengambilan keputusan. Ya, mulai dari kesadaran diri, terus diharapkan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan kesadaran penuh agar memperbaiki efek keputusan yang sudah diambil atau sifatnya ini Pak, BBG. Terus modul 3.2 di sini ada beberapa yang sudah kita petakan. Ada modal manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan, finansial, agama dan budaya. Untuk langkah-langkahnya, caranya yaitu untuk memperbaiki berpikir dengan pendekatan berbasis aset. Nah ini Pak ya, yang sudah saya pahami ya, yang di feedback ke pembelajaran yang di modul 3.2 itu kan ada pendekatan berbasis aset. Jadi aset-aset yang dimiliki oleh sekolah itu kita maksimalkan untuk meningkatkan SDM yang ada di sekolah. Jadi menggali yang positif dalam diri dan dimanfaatkan dalam pengembangan kualitas pembelajaran, membangun kolaborasi, memperdayakan aset sekolah, pengelolaan sumber daya yang tepat dalam membantu proses pembelajaran murid lebih berkualitas dengan aset yang dimiliki sekolah, melejitkan potensi murid dan mengumpulkan potensi menjadi lebih efektif. Oke. Bagaimana perasaan Pak Lukman selama mengerjakan tugas tersebut? Apakah ada kesulitan atau waktu ya? Karena ini kan pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan, itu kan Kalau agak riskan ya. iya. Soalnya kan kita posisi kita di sekolah nanti itu sudah juga saya rasakan Pak. Bukan nanti bukan tempat ya. Menurut saya itu tantangan. Iya, tantangan di sini sudah ada tulis lebih tertantang karena CGP di sini kan belajar membuat program sekolah. Untuk membuat program sekolah yang sudah disusun dari beberapa guru sehingga nanti pastinya kalau kita membuat program itu sungguh-sungguh pasti kepala sekolah akan menyadari ini pasti untuk kebaikan siswa juga. Imbasnya sekali. Apa saja temuan Pak Lukman? Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana cara menanganinya? Ada Pak, kemarin yang di aksi nyata modul 3.1 ya seperti ini Pak. Nah, ini juga kemarin dalam pengambilan keputusan itu kita bahas tentang ketertiban. Siswa itu masih berbasis hukuman. Nah, setelah itu kita mengambil langkah yaitu bagaimana kita kalau misalkan menggunakan SUP tatib, gitu Pak. SUP tatib basis
berbasis pendekatan dengan manusianya, dengan melihat sisi positif benar. Ada seperti akibatnya, yaitu misalkan dalam Wisma terlambat masuk kelas, di situ sudah ada poin-poinnya Pak. Jadi ada poin-poinnya, yaitu bagaimana solusinya. Jadi tadi kita semua sepakatan untuk membuat SOP target supaya anak-anak itu ada rambu-rambunya, ada ini dan kita berhentikan di grup siswa dan grup wali murid Pak. Jadi semua terpantau dan kalau terpantau. Jadi kita akan masuk dengan TBK, terus protokol dan lain-lain. Apa pembelajaran yang Pak Usman bisa menjadi dalam pembelajarannya dengan adanya modul dari satu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran, dan kita juga pemimpin dalam pengelolaan sumber daya itu lebih berat ya dalam menuntut program sekolah. Jadi sebenarnya semoga ke depan siswa lebih tertib lagi dengan harapan dengan adanya ini dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam modul 3 dari 1 dari keputusan sebagai pemimpin pelajaran. Dua bulan ya? Iya Pak. Di PKN dilanjutkan ya, yang sekiranya konten itu ya lokasi apa kualifikasi yang Pak Lukman dapatkan saat ini saya harus menarik mengetahui proses yang sudah berjalan. Jadi prosesnya itu selalu setelah Abun melihat memimpin alat peraga secara lokal juga, dan kita ada ini kondisinya hujan, nanti nunggu terlambat saya ada tematinya atau sudah tahu tematinya. Jadi kita dilihat oleh bagus, terus upah dari wakil itu sudah luar biasa, daripada yang tidak luar biasa, bahkan tadi dicampur oleh bagus lagu ini. Jadi ini tadi saya lagi kalau sudah ini sudah lagi tidak mengulangi lagi. Maksudnya itu tadi biasa tadi Pak yang kendalanya kan semuanya itu, dan itu tidak bisa dimanipulasi. Sekarang tambah tahun nggak tambah gampang, tambah ini tadi semua. Ya, lebih kreatif dan membuat perangkat di antaranya menemukan hal-hal yang perlu bisa ditingkatkan dalam pembelajaran pilihan program. Tambah semangat memotivasi untuk berbagi membahaskan apa yang sudah Pak Usman lakukan sama ibu. Tidak ini ya. Kita membahas teman. Pada yang seperti itu, itu memang tidak ada yang tidak ada dan tidak harus kita menggunakan. Kita bergerak membuka tapi sebelumnya sendiri ya. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadari
masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas